Terima kasih Sanak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang tiang hormati Bapak Wakil Direktur Pelayanan RSUP Mataram NTB, yang kami hormati para kabak, para pejabat, singkatnya hadirin hadirat jamaah imtak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini suaranya sampai luar apa di sini aja? Oh gitu. Artinya bisa lebih keras lagi gitu kan. Maksudnya kalau saya keras-keras nanti kasihan pasien di luar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Tidak pernah putus nikmat Allah ini hadir di tengah-tengah kita. Dari satu nikmat kita mendapatkan nikmat yang lain. Dari nikmat yang ini nanti kita dapatkan terus, Masya Allah. Tidak pernah berhenti. Bahkan mungkin dari semalam kita bisa tidur nyenyak, itu adalah nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bangun dari istirahat kita, yang pertama kali muncul dari mulut kita pun ucapan doa Alhamdulillah. Ini adalah menunjukkan ekspresi rasa syukur kita. Karena setiap kali mendapatkan nikmat apapun bentuknya, bagaimanapun dia, apakah kecil maupun besar nikmat itu, maka yang harus keluar dari mulut seorang muslim adalah selalu dia menghadirkan ucapan Alhamdulillah, seraya dia maknai dengan hati dia bahwasanya Allah Maha Penyayang, Allah Maha Kasih, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemberi, sehingga kita menjadikan diri kita ini semangat untuk melakukan kebaikan, semangat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebenarnya makna syukur yang sejatinya. Karena itu mudah-mudahan kehadiran kita di majelis yang mulia ini, di tengah kesibukan Bapak Ibu, kita tahu bahwasanya kita memang punya kegiatan masing-masing, tetapi kita hadirkan waktu kita hadirkan kesempatan ini. Mudah-mudahan ini adalah jalan kami untuk bisa bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan malas bersolawat, jangan lupa bersolawat. Apalagi tidak keluar sama sekali ucapan solawat serta salam dari mulut kita. Padahal ini adalah hari yang spesial, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hari Jumat, maka perbanyaklah olehmu bersolawat atasku. Karena Allah Subhanahu wa taala, penguasa segalanya pun bersolawat atas baginda Nabi. Malaikatnya yang merupakan makhluk Allah yang terbaik pun bersolawat atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah SWT, hendaklah engkau bersolawat serta mengucapkan salam di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita hadirkan, dengan salam yang kita panjatkan, menjadi wasilah kita untuk bisa membersamai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah yang terkait dengan apa yang terjadi beberapa hari terakhir. Banjir antara ujian atau peringatan. Karena memang berbeda ujian dengan peringatan. Kalau peringatan itu biasa nanti akan ujungnya atau implikasinya itu adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ujian itu berbeda tujuan, berbeda objeknya. Karena itu di dalam Islam disebutkan bahwasanya ujian
itu bahasa Al-Qur'annya dikenal dengan istilah ibtilaun atau imtihanun, ujian. Sehingga setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya wajib untuk mendapatkan ujian. Jadi tidak ada sunnah, tidak ada orang oh ini diuji ini tidak. Semua kita selama kita masih hidup. Makanya disebutkan bahwasanya al-hayatu ibtilaun. Hidup itu adalah ujian. Sehingga kalau kita masih siap diuji, maka kita masih hidup. Tetapi kalau Bapak Ibu ada yang request, saya sudah nggak siap dengan ujian atau berhenti diuji, ya silahkan juga. Pilih kematian. Ada yang mau? Nggak ada yang mau duluan kan? Artinya masih siap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, di mana Allah Subhanahu wa taala tegaskan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami pasti menguji manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan apa? Sesuatu yang mereka tidak kehendaki dalam hidup ini. Tidak ada orang yang mau merasakan bencana alam seperti kemarin. Tidak ada orang yang mau hilang rezekinya. Tidak ada orang yang mau hilang orang terkasih dalam hidup ini. Tetapi ingat, itu semua adalah bagian daripada ujian. Makanya disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Bapak Ibu, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan kami pasti menguji engkau wahai manusia, kata Allah, dengan apa? Minal khauf, rasa takut. Masya Allah. Kalau kemarin-marin sebelum datangnya banjir, Bapak Ibu, nggak pernah kita takut. Tapi kalau sekarang golem sekedik doang, sore-sore sampai jamaah, apalagi dia turun hujan, mulai tuh siap-siap, tidak berani tidur nyenyak, kan begitu? Kenapa? Khawatir nanti akan ada kiriman banjir dari atas sana. Ada takut. Takut kalau rezeki kita hilang. Takut kalau anak kita bermasalah. Semua kita takut. Masya Allah. Rasa takut ini selalu hadir dalam kehidupan. Bukan berarti tidak boleh takut, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Takut harus menunjukkan bahwasanya justru kita yakin bahwasanya yang menghadirkan rasa takut, yang mendesain semua ini adalah ada zat yang kuasa di situ. Jadi kita tunjukkan bahwasanya apapun yang terjadi berarti ada zat yang berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Takut bukan berarti menjadikan kita harus lari, apalagi sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Tetapi takut itu harus dimaknai sebagai upaya kita untuk mendekat kepada Allah, upaya kita untuk terus dekat dengan Allah. Karena ada orang yang mohon maaf, takut miskin, takut kehilangan rezekinya, menjadikan dia sampai melupakan kewajibannya di hadapan Allah. Bayangkan, salat yang menjadi kewajiban kita, kan mencari rezeki kita tidak pernah dilarang oleh Allah, bahkan silahkan. Kalau urusan dunia Allah tidak membatasi, tetapi kalau urusan yang terkait dengan Allah justru Allah yang membatasi. Coba kita diberikan hidup 24 jam. Dari pagi kita bekerja, Masya Allah, nggak ada capek-capeknya kita. Tidak pernah kita dibatasi, oh istirahat. Tidak, kita yang mendesain kita harus istirahat jam berapa. Tetapi begitu ada waktu Allah, itu pun waktunya sangat singkat sekali. Ada kewajiban Anda, nanti zuhur itu ada kewajiban. Hanya berapa menit? Hanya 5 menit paling banyak. Tetapi itu pun kita masih tawar-menawar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Semangat kerja yang luar biasa. Dari pagi kita sibuk, tidak pernah kelihatan lelah. Begitu Allahu Akbar, mulai kita pusing, mulai kita sakit, mulai kita lapar. Kok semuanya hadir begitu waktu sholat? Kenapa tadi waktu bekerja nggak ada yang sakit? Apa buktinya? Kenapa masjid kosong waktu sholat? Ini menunjukkan semua kita bermasalah. Giliran urusan Allah justru kita abaikan. Kita seolah-olah tidak menjadi fokus kita. Ini hati Allah. Jadi boleh kita menghadirkan rasa takut, tetapi jangan kekhawatiran, ketakutan itu menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Wal-ju'. Kita juga diuji oleh Allah dengan rasa lapar. Kita tahu bahwasanya lapar ini tidak enak.
Siapa yang menginginkan kelaparan? Tidak ada. Tetapi lapar ini pasti hadir dalam kehidupan kita, ya. Apalagi kalau kita memang tidak memiliki akses untuk mendapatkan materi yang cukup, itu pasti kelaparan. Orang kalau sudah lapar, sulit khusyuk sholatnya, ya kan? Sulit untuk bekerja, sulit untuk beraktivitas. Kenapa? Karena dia kelaparan. Nah, dalam kelaparan itu jangan sampai mengganggu diri kita dari kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Ingat bahwasanya lapar dan sejenisnya itu juga menjadi kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menunjukkan itu semua. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Kekurangan jiwa, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Ya. Subhanallah, kita tidak ingin kekurangan harta, makanya kita cari. Tetapi Allah tidak pernah melarang kita untuk mencari harta. Silakan Anda cari harta sebanyak-banyaknya, tetapi begitu ada waktunya Anda harus hadirkan kewajibanmu di hadapan saya. Sehingga jujur rahmat Allah, kalau kita hitung-hitung 24 jam hidup kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT. Kalau kita bandingkan dengan kewajiban kita yang langsung, ya, yang kita sebut dengan mahdhah, ya. Anggaplah kita bekerja ini wajib. Kewajiban kita kepada Allah hanya sebentar saja. Ya, tidak sebanding dengan urusan dunia kita, ya. Maka di sinilah pentingnya kita menjadi orang yang yang bisa memahami segala sesuatu dengan keseimbangan, dengan seimbang. Ya, jadi mari kita jalani hidup ini dengan perspektif itu, keseimbangan. Boleh kita mencari rezeki, tetapi jangan sampai kita menafikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya memang godaannya berat. Godaannya juga tinggi sekali. Tadi pagi saya mohon maaf menyampaikan di Islamic Center surat Fatir ayat 5. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq." Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya janji Allah itu pasti. Fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil gharur. Jangan sampai Anda silau dengan kehidupan dunia ini, Anda buta dengan kehidupan dunia ini, sampai Anda melupakan kewajiban kita di hadapan Allah SWT. Termasuk jangan Anda kena tipu daya setan. Nah, kita ini kalau sudah berbicara materi, inilah yang berat Bapak Ibu. Godaan dunia yang luar biasa, godaan setan yang terus menerus, sehingga kalau kita sudah bekerja kadang-kadang lupa kewajiban kita di hadapan Allah. Bapak Ibu, Allah berfirman, inna wa'dallahi haq, janji Allah itu pasti. Seharusnya dengan mengingat firman Allah ini saja sudah cukup bagi kita untuk termotivasi melakukan kebaikan sekecil apapun. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin menzalimi kita Bapak Ibu. Allah tidak mungkin menafikan kebaikan yang sudah kita lakukan sekecil apapun. Makanya sering yang katakan, kita ini takut kepada siapa sih? Takut kepada manusia atau takut kepada Allah? Orang kalau takut kepada manusia, orang ini berat hidupnya, sakit hidupnya. Kenapa? Di saat dia mau bekerja, tidak ada atasannya, tidak ada yang melihatnya, malas dia. Tetapi kalau orang yang benar-benar menghadirkan Allah dalam hidupnya, dia akan termotivasi untuk bekerja, termotivasi untuk melakukan kebaikan sekecil apapun. Kenapa demikian? Karena sekecil apapun yang kita lakukan, pasti kita akan jumpai di penghitungan Allah kelak. Tidak ada manusia yang dizalimi. Inilah yang disebut dengan keadilan Allah. Maka kalau di kehidupan manusia ini tidak ada keadilan sama sekali. Kalau kita hanya mencari penghargaan manusia, sakit kita, lelah kita. Tetapi kalau kita mencari keridhaan Allah, maka kita akan termotivasi untuk melakukan sekecil apapun kebaikan itu. Kenapa? Karena kita yakin Allah akan menunjukkan itu. Karena itu dalam firman Allah SWT disebutkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, pasti dia akan jumpai nanti di hadapan Allah. Hal yang sama dengan dosa yang kita lakukan Bapak Ibu, sekecil apapun dosa itu. Makanya mohon maaf, kalau kita mau memperbaiki diri, bukannya menjadikan kita terlena di dunia, tetapi di dunia inilah tempat kita berprestasi. Makanya disebutkan adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat kita berinvestasi, tempat kita menanam sebanyak-banyaknya. Apa itu? Kebaikan, amal saleh untuk kebahagiaan di akhirat.
Syukur kita diberikan hidup, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini berarti ada peluang untuk kita memperbaiki diri. Ada peluang bagi kita untuk menambah kebaikan-kebaikan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita mau menyetip diri atau menutup kesalahan kita, mengganti dosa itu dengan kebaikan, itu hanya bisa di dunia. Saat ini bisa kita lakukan. Sama halnya dengan kita kalau sedang melapor laporan kegiatan keuangan Bapak Ibu. Nih, ternyata inspektorat mengatakan, oh ini perlu diperbaiki. Masih ada ruang. Di dunia ini masih ada peluang untuk kita memperbaiki. Bisa untuk kita step lagi, bisa untuk kita revisi lagi. Tetapi akhirat, kalau sudah di akhirat, itu tidak ada revisi lagi. Tidak ada lagi pengulangan, tidak ada lagi perbaikan. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Iqra kitabak. Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Iqra kitabak. Lihat, baca hasilmu di dunia. Lihat tulisanmu, lihat raportmu. Allah tidak mungkin menzalimi kita. Lihat raportmu, apa yang sudah kamu lakukan di dunia. Kalau hari ini sudah tidak ada ruang lagi untuk kita memperbaiki, tidak ada revisi. Bapak Ibu, kalau A yang kita perbuat, maka A semua. Makanya kenapa kita baca surat Yasin terus kadang-kadang dalam kegiatan-kegiatan mau acara-acara. Karena mohon maaf, Yasin itu memang sudah familiar di telinga kita, sudah biasa. Jadi orang walaupun tidak bawa Quran masih ikut-ikutan, walaupun salah-salah nggak ada masalah, kan begitu. Lama-lama juga semakin sering, setiap malam Jumat atau malam Sabtu, akhirnya dia bisa. Yang kedua Bapak Ibu, surat Yasin itu tidak terlalu panjang. Kalau kita mau misalnya akikahan, baca surat Al-Baqarah, kelaparan semua kita nanti. Kapan makannya? 3 juz. Kan ujungnya kalau akikahan itu kan makan ya. Atau misalnya ada selamatan apa gitu. Ini kok ya Allah katanya undangan makan tapi 3 juz. Besok nggak ada yang mau datang. Tapi kalau Yasin masihlah. Yang ketiga pesan-pesan moralnya Bapak Ibu. Yang kita belum gali itu kan pesan-pesan moralnya. Salah satunya yang ingin saya sampaikan apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kata Allah, ini adalah hari saya. Sehingga yang terjadi kemudian apa? Saya tutup mulut manusia. Sudah tidak ada lagi lidah ini bisa bersilat. Tidak lagi dia berbicara. Karena dia tidak bertulang, maka biasanya bolak-balik pembicaranya ke sana kemari. Sekarang tidak boleh, tidak ada ruang sama sekali. Siapa yang berbicara? Wa tukallimuna aydihim. Inilah yang akan berbicara di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki ini juga akan bersaksi di hadapan Allah apa yang sudah kita perbuat. Apa yang diperbuat oleh mulut, apa yang diperbuat oleh tangan, apa yang diperbuat oleh mata, semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hati Allah penting kiranya kita yang harus benar-benar memilih mana yang harus saya lakukan, mana yang tidak. Mana investasi akhirat, mana investasi dunia, itu semuanya kita harus pilih-pilih. Sehingga ketakutan kita terhadap kekurangan rezeki itu juga jangan menjadikan kita lali dari kewajiban. Coba kita lihat orang-orang di luar sana bekerja dari pagi sampai malam. Kadang-kadang sholat nanti dulu, entar dulu. Kita lihat tukang-tukang itu kadang-kadang Masya Allah yang kerja di rumah, yang renov misalnya. Masya Allah dari pagi buat luh-luh ya. Udah bawa geres, bawa semen, bawa kerikil. Tapi giliran Allahu Akbar langsung istirahat, mereka tidur. Iya kan? Kok angkat luh-luh bisa, tapi sholat yang hanya 4 menit itu kok tidak bisa kita lakukan. Ini mohon maaf Allah. Kenapa? Karena kita takut menjadi orang miskin. Wa naqsim minal amwal wal anfus. Termasuk kita juga takut kalau misalnya kita ditinggalkan orang terkasih dalam hidup ini, suami yang menyayangi kita meninggal dunia, anak yang kita sayangi juga meninggalkan kita, semua kita takut. Padahal ingat Bapak Ibu, ujian apapun yang kita sebutkan dari awal, apakah kurangnya harta, kurangnya rasa takut dan lain sebagainya tadi, itu bisa menjadi jalan kita untuk meraih ridha Allah. Itu bisa menjadi jalan untuk kita mendapatkan pahala.
Jadi jangan anggap musibah itu selalu berakhir kepada keburukan. Tidak. Musibah itu bisa menjadi sumber kebaikan, bisa menjadi sumber pahala. Bayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam hadis qudsi Bapak Ibu, di saat orang meninggal dunia, apakah anak kita, saya tahu Kanda juga pernah ditinggalkan orang terkasih. Bapak Ibu, orang yang ditinggalkan orang yang terkasih itu dalam perspektif agama menjadi sumber pahala. Bagaimana? Ya tadi wabasyiris sabirin, kalau dia sabar, kalau dia tawakal, dia menerima ketentuan Allah. Tetapi satu lagi, Bapak Ibu, saya memberikan hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikatnya? Ya wahai malaikatku, hal qabattum walada abdi. Wahai malaikat, kamu sudah tunaikan tugasmu mencabut nyawa si fulan. Apa kata malaikat? Bala ya Allah, sudah saya lakukan. Wa madza fa'ala abdi? Bagaimana reaksi hambaku yang saya uji dengan seperti itu? Itu pertanyaan Allah kepada malaikat. Apa jawab malaikat? Hamidaka wastarja'a. Dia tetap memujimu ya Allah. Dia sedih, tetapi dia tetap ingat kepadamu. Salat enggak pernah dia lupakan, zikir pun dia tetap, bahkan dia tabah menerima ujian. Seraya dia mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian apa kata Allah SWT lagi kepada malaikatnya? Hal qabattum samrata fuadihi. Sudahkah kamu menunaikan tugas mencabut nyawa orang yang paling dia sayangi dalam hidupnya? Apa kata malaikat? Sudah ya Allah. Pertanyaan Allah berikutnya, bagaimana reaksi hamba saya yang saya uji seperti itu? Apa jawab malaikat? Hamidaka wastarja'a. Dia tetap memujimu ya Allah. Dalam kesedihan yang mendalam tadi, dia tidak pernah lupa sholat untukmu, tidak pernah lupa berzikir kepadamu. Karena ada orang yang kadang-kadang diuji dengan meninggalnya orang terkasih. Bayangkan anak satu-satunya, sudah anaknya dokter lagi, spesialis lagi, kan menjadikan dia apa? Sudah putus asa, sampai dia tidak merawat dirinya, sampai dia nangisnya keterlaluan, lupa kewajibannya di hadapan Allah, seolah-olah Allah membenci dia luar biasa. Nah, ini banyak yang terjadi seperti itu. Maka di saat malaikat ditanya oleh Allah, apa yang dilakukan hamba yang saya uji dengan kematian orang terkasih? Hamidaka wastarja'a. Dia memujimu dan dia mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Saya perintahkan kepadamu wahai malaikat, ubnu lahu baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Saya perintahkan kamu malaikat, tolong buatkan orang-orang yang tadi selalu memuji saya di saat saya uji dia dengan musibah yang luar biasa, buatkan istana khusus di dalam surga dan berikan jalan khusus, komplek khusus, namanya siapa? Baitul Hamdi, rumah orang-orang yang selalu memuji Allah. Ini menunjukkan bahwasanya musibah pun bisa menjadi sumber pahala, tetapi di satu sisi musibah itu juga bisa menjadikan kita lupa diri, ya, bahkan kita juga melupakan kewajiban kita kepada Allah SWT. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Buah-buahan, kita juga kekurangan buah-buahan, ya. Takut misalnya kita punya kebun durian enggak ada yang berbuah. Ada yang punya kebun durian enggak di sini? Ya seringkali kita dengar, aduh tahun ini enggak berbuah. Padahal berbuah, tetapi mungkin ya ada perspektif yang berbeda, mungkin tujuan yang lain, ya, kurang buahnya atau kebunnya nggak menghasilkan. Bapak Ibu, inilah beda kita. Saya kemarin sama Pak Dr. Adi itu bertemu di Mekah. Bapak Ibu yang pernah ke Mekah, apakah haji atau umroh, ya, kita tahu Saudi itu begitu kering kerontangnya, tetapi tidak pernah kekurangan buah-buahan. Coba kita lihat pegunungan, batu cadas, tidak ada tempat yang mungkin subur, ya, kecuali beberapa titik yang saat ini memang sengaja disuburkan oleh pemerintah Saudi. Itu pun budgetnya tinggi sekali. Satu pohon itu satu keran khusus, dan itu disiramnya juga ada waktu-waktunya. Kenapa bisa Saudi seperti itu, Bapak Ibu? Ini adalah jawaban dari Allah terhadap doa Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi ja'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikan tempat ini tempat yang aman, damai, dan anugerahkan kepada penduduknya buah-buahan. Beliau tidak minta pohon. Kalau kita kan terlalu banyak pohon ini. Jadi yang kita minta juga pohon.
Nah, kalau salah permintaan kita coba minta buah, nanti pohonnya juga dapat gitu ya. Tapi kalau buah, Masya Allah, kita lihat di Saudi itu, buah-buahan murah-murah. Ya, di sini nggak berani kita beli anggur, di sana mudah kita beli anggur, murah. Apel juga murah-murah dan lain sebagainya ya. Ya, bahkan tidak pernah terbayang dalam benak kita Bapak Ibu, semangka itu ada yang besarnya kayak saya. Iya, sampai saya sebelum dipotong, tolong dulu kita abadikan dulu. Orang kayak tidur begini, dari situ sampai sini semangkanya, gedenya luar biasa. Dari mana itu? Bagaimana? Ya ini saya pikir doanya Nabi Allah Ibrahim, ya Allah anugerahkan, bukan pohon, tetapi anugerahkan buah-buahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, wa basyiris sabirin. Tujuannya adalah supaya orang itu bersabar. Maka ingat, dari apa yang kita sampaikan tadi, ujian Bapak Ibu dalam kehidupan manusia itu sesuatu yang pasti, bentuknya bisa sesuatu yang kita tidak sukai, tetapi ingat dalam ayat yang lain disebutkan wal khairi fitnah, sesuatu yang kita inginkan dalam hidup ini juga ujian. Jabatan itu ujian, harta benda itu ujian, posisi apapun kita saat ini itu ujian. Jadi jangan menganggap ujian itu sakit saja. Jangan menganggap ujian itu musibah saja. Ternyata saat ini kalau kita dimudahkan urusan kita oleh Allah, ini juga bagian daripada ujian. Sehingga kekayaan, kenyamanan, atau apapun fasilitas yang kita dapatkan, itu juga bagian daripada ujian. Pertanyaannya, apa tujuan Allah memberikan ujian? Satu, dalam surat Al-Ankabut dijelaskan, Allah ingin melihat, mengetes kadar iman seseorang. Apakah kita beriman atau tidak? Makanya disebutkan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan saja mengatakan saya sudah mantap loh imannya, saya sudah bagus imannya, tapi dia belum pernah diuji oleh Allah SWT. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah akan selalu menguji manusia karena Allah ingin mengetahui lebih dekat lagi siapa di antara hamba-hambanya yang benar-benar beriman dan siapa yang tidak beriman dalam kehidupan ini. Jadi ujian yang hadir Bapak Ibu, semua tujuannya pertama adalah sebagai cara Allah untuk menguji kualitas keimanan kita. Yang kedua, cara Allah untuk mencintai hambanya Bapak Ibu, itu justru Allah akan memberikan ujian. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Bila mana Allah senang kepada hambanya, walaupun mungkin perspektif kita berbeda Bapak Ibu. Kalau kita sakit justru, kalau kita mungkin tidak enak, tetapi bagi Allah itu adalah cara Allah untuk menguji hambanya. Sehingga ada orang yang mohon maaf diberikan sakit oleh Allah SWT. Nah kita kan selalu melihat sakit ini bermasalah, sakit ini berbiaya. Kita tidak pernah berpikir, oh justru Allah mengerem saya untuk banyak maksiat. Oh justru dengan sakit itu justru saya banyak istighfar, saya banyak bertasbih, banyak bertahmid. Kan ini adalah cara Allah mencintai kita, menjadi hambanya. Yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian kesabaran. Jadi sabar tadi disebutkan ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang bersabar di hadapan Allah, itu justru Allah akan karuniakan kepada mereka rahmat dan kasih sayang yang luar biasa, dan inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian kalau kita berbicara ujian Bapak Ibu, di antara dampak daripada ujian selain ujian keimanan, kesabaran tadi, ternyata itu adalah cara Allah untuk mengangkat derajat seseorang di sisi Allah SWT. Jadi setiap kali kita diuji, bila mana kita sabar, bila mana kita menerimanya dengan penuh ketulusan, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Dan yang paling penting lagi adalah dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita berbicara yang namanya ujian. Karena itu kesimpulannya Bapak Ibu, ujian itu dihajatkan kepada mereka yang beriman. Ujian itu akan hadir untuk orang-orang yang beriman, hamba Allah yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, dia tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang mereka dapatkan, itulah yang kita sebut dengan peringatan. Kalau orang yang mohon maaf menentang Allah, melawan Allah, bahkan dia maksiat kepada Allah, yang akan hadir kepada mereka itu adalah peringatan yang nanti berujung kepada azab atau siksa, atau berupa teguran-teguran yang dahsyat. Mari kita lihat bagaimana misalnya kaum-kaum terdahulu. Bagaimana kaum Nabi Nuh alaihissalam.
Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka. Sesungguhnya kami mengutus Nuh kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Jadi karena mereka melawan Allah, mereka durhaka kepada Allah, diberikan peringatan, tolong kamu taat kepada Allah, tolong kamu sembah Allah. Apa tujuannya diberikan peringatan? Supaya mereka kembali ke jalan yang benar, mereka bertaubat. Tetapi bila mana mereka beriman kepada Allah, itulah yang diselamatkan. Nah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, itulah yang ditenggelamkan oleh Allah SWT. Sehingga peringatan itu biasanya dihadirkan oleh Allah SWT kepada mereka-mereka yang menentang Allah. Kaum Tsamud, kaum Ad misalnya, bagaimana termasuk kaum Nabi Lut, itu semuanya ditenggelamkan ke dasar laut, ditenggelamkan ke dalam muka bumi, ke dalam bumi. Kemudian bagaimana misalnya kaum Ad yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun bangunan yang super mewah, tinggi-tinggi, menjulang tinggi, tetapi justru mereka ingkar kepada Allah. Mereka mendustakan Allah, maka Allah datangkan gemuruh yang sangat besar, dahsyat, sampai mencekik telinga mereka, sampai mereka tidak bisa mendengar lagi. Kemudian bagaimana Tsamud misalnya? Tsamud itu juga diberikan kemampuan, kenikmatan berupa tubuh yang hebat, yang besar, tinggi, mampu memahat gunung-gunung menjadi istana, tetapi bukan itu menjadikan mereka dekat kepada Allah, justru mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum Tsamud dihadirkan angin yang sangat kencang. Setelah peringatan-peringatan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru mereka mendustai para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu alhamdulillah, bagi kita umat Islam, apa yang terjadi kemarin itu adalah bagian daripada ujian yang memang Allah tunjukkan kebesarannya kepada kita. Seharusnya kita akan menjadi orang yang mawas diri. Karena mohon maaf, cara Allah untuk menghadirkan ujian bisa saja itu tanpa ada tanpa ada isyarat, tanpa ada tanda-tanda. Yang penting Allah turunkan saja. Gempa misalnya, siapa yang bisa menolak gempa? Ya, paling kita hanya ada tanda-tanda, misalnya kalau ini air laut misalnya nanti akan terjadi gempa, kemudian ada tsunami, itu hanya deteksi dini saja. Tetapi yang tahu itu kan hanya Allah SWT. Tetapi ingat, dalam ujian itu juga ada yang terjadi karena faktor ulah daripada manusia itu sendiri. Ada yang tadi saya katakan itu adalah hak prerogatif Allah. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya di hadapan hambanya. Tetapi ada juga yang merupakan kelemahan manusia atau ulah daripada manusia itu sendiri. Sehingga lahirlah misalnya ujian-ujian seperti kemarin. Kalau apa yang kita lihat, ya, dulu kita hanya menganggap mobil yang terbalik, yang tenggelam, yang terhanyut itu hanya di TV saja. Ternyata di Mataram juga sama, ya, kita bisa melihat bagaimana mobil dijungkir balikkan. Masya Allah, ngeri sekali. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Disebutkan juga dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, ya, ayat 41 Allah tegaskan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, itu lebih banyak disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu, beberapa hari ini saya selalu mengkampanyekan, ternyata kita salah memaknai. Bukan hanya orang kesehatan yang memberikan nasihat-nasihat tentang menjaga kebersihan, tetapi agama kita jauh sebelumnya itu sudah wajib hukumnya menjaga kesehatan. Menjaga kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Sampai-sampai saya temukan hadis, besok di hari kiamat, kata Rasul SAW, ditampakkan oleh Allah apapun yang sudah diperbuat oleh manusia, dari yang baik termasuk yang buruk sekalipun. Maka disebutkan dalam hadis tadi, Bapak Ibu, saya melihat pahala atau kebaikan yang diperbuat oleh manusia. Apa itu? Mengangkat sampah di jalanan, mengangkat sesuatu yang mengganggu perjalanan. Ternyata itu adalah perbuatan baik. Maka sebaliknya dalam Al-Quran, ya Bapak Ibu, setiap kali Allah menyebut kalau ini baik maka dapat pahala, maka kebalikannya itu menjadi dosa. Maka termasuk buang sampah sembarangan itu bukan hanya sekedar, mohon maaf, himbauan-himbauan sifatnya, tetapi agama kita yang mengajarkan bahwasanya membuang sampah bukan pada tempatnya itu dosa. Ya, saya mengambil hadisnya dari dari kemuliaan hari Jumat.
Di situ disebutkan Bapak Ibu, tidurnya seseorang yang sah bersuami istri itu kan pahala. Tidur layaknya suami istri itu berpahala. Bayangkan Bapak Ibu, tidurnya kita itu dapat pahala. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, masa tidur dapat pahala? Kan enak-enak kita suami istri. Masa dapat pahala?" Maka Rasul katakan apa? "Ara'aita law wada'aha fi haram, alaysa 'alaihi wizr?" Tahukah kalian kalau ada orang yang melakukan itu, tidur bersama di luar nikah, tidakkah dia dapat dosa? Iya ya Rasul, dapat dosa. Maka hal yang sama kalau dia melakukannya dengan cara yang baik, yang halal, maka dia dapat pahala. Maka subhanallah, kalau memungut sampah saja itu menjadi sumber pahala Bapak Ibu, maka apalagi yang lain-lainnya. Ya, bagaimana kalau misalnya kita bersihkan jalanan, bagaimana kalau kita bersihkan gorong-gorong, termasuk tadi membuang sampah itu juga, itu adalah bagian daripada dosa. Karena itu di dalam hadis disebutkan, saya tidak pernah ditampakkan kesalahan manusia, dosa manusia, sampai yang saya lihat air ludah yang dibuang, terutama di masjid. Berarti kan tidak harus di masjid saja, dimanapun kalau orang berludah sembarangan, itu kan menghadirkan sesuatu yang tidak nyaman. Maka berludah saja itu justru dosa. Besok akan dilihat di situ di catatan Allah, ini orang dapat pahala gara-gara membuang sampah pada tempatnya, justru ini mendapatkan dosa karena dia berludah sembarangan. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya apa yang terjadi kemarin itu juga seringkali terjadi karena perilaku hidup manusia. Maka mari kita bersinergi, teman-teman selalu memberikan contoh bagaimana pola hidup yang bersih dari kesehatan, tetapi kami juga dari sisi agama akan menyampaikan hadis-hadis yang menyatakan at-tuhuru syatrul iman. Bersih itu adalah bagian daripada iman. Menjaga kebersihan itu juga bagian daripada keimanan seseorang. Sehingga kalau kita saat ini, mohon maaf, ada di antara kita yang masih membuang sampah bukan pada tempatnya, sebenarnya kita sedang menyalahi aturan agama ini. Saya pikir demikian. Pas jam 9 nanti bisa ada waktu untuk kita sesi sharing ya, pengalaman, sharing informasi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.